salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kencana Ferawati, SST NMTR, salah satu dosen program studi sarjana terapan manajemen pelabuhan dan logistik maritim, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Adapun dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Sri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dan pada kali ini juga saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen logistik. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2023. Berikut penjelasan terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen logistik beserta video pembelajaran. Deskripsi mata kuliah manajemen logistik terdiri dari beberapa outline. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Kedua, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. 3, sistem dan metode perkuliahan. 4, materi perkuliahan. 5, asesmen perkuliahan. 6, referensi. Manajemen logistik sendiri terdiri dari 2 SKS yang dilaksanakan di semester genap, yang merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi sarjana terapan manajemen pelabuhan dan logistik maritim Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Dosen pengampu Kencana Ferawati, SST MMTR. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen logistik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan prinsip-prinsip manajemen logistik kepada mahasiswa, dan diharapkan juga mahasiswa mempelajari bagaimana perencanaan, pengendalian, dan koordinasi aliran barang dan informasi dalam rantai pasok logistik untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasi bisnis, mengembangkan kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi logistik, serta penerapan teknologi informasi dalam manajemen logistik. Memahami strategi pengelolaan rantai pasok, mengenal dan mengatasi tantangan logistik dalam konteks global, mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan dalam situasi logistik. Adapun CPMK untuk mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep logistik. 2, mahasiswa mampu memahami fasilitas dalam logistik. 3, mahasiswa mampu memahami manajemen logistik terpadu. 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan teori inventory. 5, mahasiswa mampu memahami transportasi dalam logistik. 6, mahasiswa mampu memahami perencanaan dan isu-isu logistik. 3, sistem dan metode perkuliahan. Untuk kegiatan pembelajaran dilakukan dengan ceramah, diskusi, presentasi tugas, dan juga tugas kasus maupun proyek itu dilakukan dengan case-based learning, CBL, dan project-based learning atau PBL. Dan metode pembelajaran dilakukan secara tatap muka, baik di ruang kelas maupun di dunia maya, dengan menggunakan live video conference Zoom meeting. Dan asinkronus juga dilakukan untuk mengumpulkan tugas, baik itu tugas dari menonton video, kemudian juga tugas untuk membaca artikel ilmiah yang disediakan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu Learning Management System atau LMS, yang bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa dan dapat berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian durasi pertemuan itu 100 menit dan jumlah pertemuan adalah 16 kali pertemuan. Di dalamnya terdapat tatap muka, ada ujian tengah semester atau UTS yang akan dilakukan di pertemuan ke-8, dan ujian akhir semester dilakukan di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 16. Adapun materi perkuliahan secara garis besar yang akan dibahas di dalam mata kuliah manajemen logistik, yang mana nanti materi-materi ini akan dibagi lagi menjadi sub pokok bahasan atau materi
yang lebih rinci yang akan membahas tentang manajemen logistik. Materi perkuliahan secara umum akan dibahas di dalam MK ini, yaitu pertama konsep manajemen logistik, kedua fasilitas dalam logistik, 3 manajemen logistik terpadu, 4 inventory, 5 transportasi dalam logistik, 6 perencanaan dan isu-isu logistik, baik itu isu nasional maupun isu internasional. Kemudian yang kelima adalah asesmen perkuliahan, terdiri dari strategi penilaian dan bobot penilaian. Untuk strategi penilaian sendiri ada tes maupun non-tes. Untuk tes sendiri terdiri dari kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk kuis akan dilakukan di beberapa pertemuan dan dilakukan di setiap akhir pertemuan selesai. Kuisnya merupakan kuis online yang diikuti oleh seluruh mahasiswa di kelas maupun di Zoom meeting. Kemudian untuk non-tes sendiri, non-tes ada analisis kasus, observasi, partisipasi, dan presentasi. Kemudian untuk bobot penilaian dengan jumlah total adalah 100%, terdiri dari partisipasi dan kehadiran mahasiswa 10%, tugas individu dan kelompok sebesar 25%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester sebesar 35%. Dan untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah manajemen logistik itu terdiri dari 2, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama terdiri dari buku-buku yang digunakan secara inti dalam pembelajaran, kemudian referensi pendukung itu merupakan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan mata kuliah atau pokok bahasan yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen logistik untuk mahasiswa prodi manajemen pelabuhan dan logistik maritim di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Dan berikutnya ada cuplikan video pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dengan mata kuliah manajemen logistik. Di dalamnya memuat komponen delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita bertemu kembali ya untuk pembelajaran mata kuliah manajemen logistik dengan topik yang akan kita bahas, yaitu pengenalan manajemen logistik. Oke. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu logistik dan supply chain management. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang sistem dan saluran distribusi, konsep strategi dengan pengiriman barang, dan selanjutnya yang terakhir kita ada assessment, yaitu quiz online yang akan kita lakukan di akhir pertemuan. Oke, untuk yang pertama, saat ini tidak ya sebagian kecil mungkin orang belum tahu logistik itu apa, tapi sebagian besar orang sudah tahu proses logistik itu apa. Jadi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan logistik, transportasi, distribusi, kemudian juga gudang ya, penyimpanan, itu sangat diminati oleh masyarakat atau mahasiswa muda ya yang ingin berkecimpung di dunia logistik ataupun supply chain management ataupun transportasi. Nah, yang pertama itu ada logistik dan SCM. Ada yang tahu tidak logistik itu apa, SCM itu apa? Ada yang mau memberikan penjelasan singkat saja. Apa sih yang dimaksud dengan logistik? Apa yang kalian ketahui tentang logistik dan apa yang kalian ketahui tentang manajemen rantai pasok? Kalau bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Inggrisnya kita sebut SCM, supply chain management. Ada yang berani angkat tangan? Ayo, mengatur logistiknya.
Saya izin menjawab mengenai pengertian logistik. Menurut saya, logistik merupakan segi dari ilmu, barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa manusia, dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Terima kasih Mbak untuk jawabannya apa itu pengertian dari logistik. Selanjutnya ini ada satu lagi ya, SCM, supply chain management atau manajemen rantai pasok. Ada yang berani angkat tangan menjelaskan? Oke, silakan Mbak. Saya akan mengutarakan pendapat saya terhadap manajemen rantai pasok atau supply chain management. Untuk menurut saya, manajemen rantai pasok itu adalah pengaturan runtutan barang pemasokan dari luar untuk masuk ke area pendistribusian sampai keluar area pendistribusian dan disalurkan kepada konsumen. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan supply chain management. Tadi ada dua ya sudah mengutarakan pendapatnya. Apa itu logistik? Apa itu? Oke. Untuk pengertian logistik tadi sudah dijelaskan ya. Ada pendistribusian juga, kemudian ada terkait dengan penekanan biaya. Nah sebenarnya logistik itu benar seperti kata Mbak tadi menjelaskan logistik dan SCM. Jadi kalau logistik itu merupakan perencanaan, jadi ada pelaksanaan, ada pengendalian untuk efektif dan efisien dalam penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi dari titik awal ya hingga ke titik konsumsi atau titik akhir atau end user. Nah sedangkan supply chain management itu lebih kompleks lagi. Jadi di dalamnya itu ada koordinasi, ada penjadwalan, pengendalian sama ya, dia ada pengendalian juga sama seperti yang ada di logistik, persediaan juga ada, pengadaan ada, pengiriman juga ada, sehingga yang beda itu apa? Nah jadi di sini nih ada administrasi, ada operasi, nah logistiknya masuk ke SCM dan pengolahan informasi. Nah inilah bedanya logistik dan SCM. Jadi di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau pendistribusian barang dari produsen hingga ke konsumen itu ada di SCM lebih kompleks. Jadi mulai dari informasi, kemudian juga administrasi, finance, semuanya ada di supply chain management atau manajemen rantai pasok. Untuk lebih rincinya, nah di sini lebih jelas ya. Ini menurut Ronald Harbaugh, jadi ini adalah supply chain management. Ada yang tahu tidak maksudnya ini apa sih? Kenapa ada logistik di sini? Ada yang tahu? Kenapa di sini ada logistik? Kenapa logistik itu tidak masuk ke sini? Ke bagian diagram akhir dari supply chain management? Atau ada yang bisa menjelaskan lah dari gambar ini seperti apa sih? Oke, silakan Mas. Izin menjawab Bu, untuk yang bagian logistik kenapa bisa ada di situ? Karena menurut saya itu logistik itu salah satu bagian dari supply chain management tadi. Karena itu kenapa logistik ada di sana? Karena supply chain management itu tadi lebih memiliki bagian yang banyak daripada yang logistik itu tadi dengan adanya bagian yang terpisah tadi. Sekian menurut saya. Oke, terima kasih Mas untuk penjelasannya. Jadi logistik itu merupakan bagian dari ini ya, supply chain management. Ini logistik. Jadi kegiatan logistik itu hanya meliputi dari purchasing MM hingga ke physical distribusi ya. Nah, di dalam logistik itu tidak ada nih empat kegiatan ini. Salah satunya ada strategi planning, informasi, ada marketing, finance, sehingga supply chain itu kegiatannya lebih kompleks. Di sana juga kalau transportasi itu kan sebenarnya masuknya ke logistik, nih ada ya, nih bagian transportasi masuknya ke logistik. Jadi ada kegiatan-kegiatan di dalam logistik itu yang melibatkan transportasi. Sehingga kalau misalnya diajak diskusi ya, apa itu perbedaan logistik dan supply chain, kalian bisa paham nih terletaknya itu ada di sini. Pokoknya kalau manajemen rantai pasok itu kegiatannya menyeluruh, mulai dari bahan mentah, kebutuhan mentah hingga ke end user. Di situ ada kegiatan-kegiatan atau komunikasi selain ini tadi adanya
finance juga masuk ke situ. Kalau kalian nanti kerja ya, itu ada namanya SAP produk. Itu nanti akan kelihatan tuh integrasinya, mulai dari divisi satu ke divisi yang lain, itu saling berkaitan. Sehingga dia lebih lebih lengkap ya untuk divisi-divisinya, sehingga apapun laporan yang ada di dalam perusahaan itu tersedia di dalam SAP aplikasi. Itu yang dimaksud dengan logistik dan supply chain management. Oke, paham ya dari sini? Paham ya? Nah, selanjutnya nih ada gambar. Ada gambar alur nih, alur suatu barang mulai dari barang itu belum jadi hingga didistribusikan ke konsumen. Ada yang bisa menjelaskan tidak maksud dari gambar ini? Ya, ada yang bisa katakan? Baik, kalau menurut saya itu dari barang mentah, dia diolah, terus kemudian didaur ulang kembali, akhirnya jadi contoh untuk sistem pembuatan dan penjualan sepatu. Oke, barang itu kan dari bahan mentah dulu sebelum diolah, itu namanya raw material. Jadi dia dibawa ke pabrik atau manufaktur untuk dilakukan olah, bisa jadi barang setengah jadi, bisa jadi juga barang atau produk jadi ya. Kemudian untuk pengirimannya, ya ini sebenarnya transportasi kan banyak. Kalau di sini diilustrasikan menggunakan kapal, misalnya kapal laut, mungkin ini dikirim ke luar ya, ada ekspor atau bagaimana. Kemudian barulah masuk ke penyimpanan. Ini barang jadi ya, barang yang sudah jadi, baru masuk ke penyimpanan untuk disimpan. Kemudian baru didistribusikan ke retail atau store untuk dibeli oleh konsumen. Dibeli konsumen, nanti kan ada masanya ya, kalau barang apapun itu kan ada masanya. Jika barang itu rusak, ya diharapkan bisa didaur ulang atau bisa dimanfaatkan lagi menjadi barang yang lain, misalnya katakan terkait dengan lingkungan ya kita saat ini. Ya, kemudian cycle-nya seperti ini, siklus dari bahan mentah hingga menjadi barang yang reuse, recycle dan sebagainya. Selanjutnya, oke, dari sini kita bisa lihat ya, ini ada distribusi kiri dan kanan. Ini aja deh, siapa yang pilih kiri? Yang lebih efektif? Ada yang pilih kiri? Oke, ada ya yang pilih kiri. Ada yang pilih kanan? Oh, banyak yang pilih kanan. Oke. Kenapa pilih kiri, Mas? Karena dari tabelnya terlihat lebih sedikit. Kenapa? Dari itunya, dari tabel terlihat lebih sedikit. Lebih sedikit prosesnya kali ya, proses pengirimannya itu hanya satu titik. Iya. Nah, kalau ini kanan, ya kenapa pilih kanan? Mas ini nih, yang kacamata tengah nih. Ayo, kenapa pilih kanan? Karena kalau yang kiri itu tidak mencakup semua daerah, kalau yang kanan mencakup semua daerah. Oke. Lebih banyak daerah yang diraih. Oke, berarti lebih efektif kanan. Oke, kalau lebih efektif secara implementasi kanan, karena dia mewakili beberapa daerah itu menjadi gudang center ya, gudang center, warehouse center, kemudian didistribusikan lagi ke kota-kota lainnya. Ini contohnya misalnya di Sumatera itu ada Palembang, nanti dari Palembang itu didistribusikan ke pulau Sumatera lainnya. Jadi dia lebih hemat uang yang berkaitan dengan transportasi ya. Waktu juga itu akan menghemat. Kalau ini kiri, kalau kita kiri itu otomatis jaraknya juga terlalu jauh dari Jakarta, pabrik sepatunya Jakarta, untuk dikirim ke Padang langsung, kemudian ke Palembang langsung, ke Medan langsung, itu butuh waktu dan juga ada biaya yang dikeluarkan, dan itu lebih besar ya dibandingkan dari warehouse center di Palembang. Jadi
Ini balik lagi ke posisinya ya, posisi perusahaan itu mau menerapkan yang seperti apa. Tapi kalau kebanyakan itu dia menggunakan sistem yang disebut kanan. Jadi ada titik-titik untuk warehouse centernya. Oke, ini terkait kebijakan reverse logistik ya. Ini yang penting kita tahu lah environment itu seperti apa. Saat ini kan sedang krisis ya, krisis terkait dengan iklim, juga lingkungan. Jadi bagaimana barang-barang yang diproduksi itu bisa didaur ulang kembali dan dimanfaatkan dalam hal lain ya, bisa jadi produk yang lain. Nah, siklus logistik itu ini mulai dari plan. Jadi itu ada pemilihan ya. Kita itu memilih supplier atau pemasok bahan mentah. Kemudian ada source-nya seperti apa, ini perancangan produksinya, mau diproduksi barangnya seperti apa, bentuknya dan kuantitinya berapa. Kemudian ini ada proses make, jadi pembuatannya, prosesnya nih dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau bisa menjadi bahan setengah jadi. Ada deliver juga, jadi pengiriman. Kemudian ada return. Nah, return ini masih berkaitan dengan reverse logistik yang di slide sebelumnya. Oke, sistem dan saluran distribusi. Nah, sudah ada yang tahu ini shipper ini apa, forwarder apa, carrier apa. Di sini ada jelas sekali ya. Shipper itu apa sih? Pengirim ya, shipper itu pengirim. Oke, PTA itu pengirim barang, misalnya menggunakan sebuah jasa service atau jasa dari PTB. Anggaplah PTB ini forwarder. Forwarder itu adalah pihak ketiga untuk mengurus semua dokumen atau asuransi lah. Lebih simpelnya seperti itu kalau orang menggunakan forwarding. Kemudian ada PTC itu sebagai seal, land or air, itu bertindak sebagai carrier. Carrier itu apa? Carrier. Kalau kita bilang kan kurir. Carrier itu apa? Pengantar. Oke, pengangkut ya. Jadi ini adalah alur dari pendistribusian barang. Jadi ada shipper, ada forwarder, ada carrier. Forwarder ini opsional ya sebenarnya, kalau kita bisa paham sendiri mandiri tanpa menggunakan forwarder, bisa ngurus dokumennya sendiri, itu bisa lewat. Kita langsung ke carrier. Ini shipping line kalau kita mau ekspor impor ya. Seperti itu. Kalau untuk distribusi barang ada beberapa istilah di dalam logistik ya. Nah, ini ada proses-prosesnya, proses logistik itu ada moda, ada fasilitas dan kapasitas, ada rute pengiriman. Nah, ini penting juga nih rute pengirimannya, yang mana lebih efektif. Kemudian kapasitas penyimpanan gudang, produksi, bahan mentah, dan ada jadwal juga. Jadi kalau kita pengiriman barang, itu bukan hanya asal kirim, tapi memang ada jadwal-jadwalnya. Seperti kita kalau mau membeli barang, itu ada namanya forecast ya, atau peramalan barang. Berapa yang mesti kita butuhkan. Nah, itu penting jadwal di dalam proses atau kegiatan logistik. Nah, di dalam logistik sendiri itu, yang paling penting tujuannya adalah ini. Diharapkan itu ini right time. Jadi waktunya itu tepat. Harganya murah. Quality kalau bisa ya harganya murah. Makanya kalau transportasi itu diharapkan biayanya ditekan sedemikian rupa biar barang yang didistribusikan dengan menggunakan moda transportasi itu harganya bisa lebih murah. Maksudnya itu tidak terlalu mahal lah ya. Jadi nilai atau added value-nya dari transportasi itu tidak terlalu besar sehingga bisa mendapatkan harga yang harga yang normal lah ya. Kalau kita bilang murah mungkin tidak murah, tapi bisa dapat harga yang sesuai dengan kualitas yang baik. Nah, jadi tujuan logistik itu sebenarnya ini nih, barang itu bisa tiba tepat waktu dengan harga yang baik atau murah dan kualitas yang bagus. Nah, itu tujuan dari logistik. Konsepnya seperti itu. Nah, ini ada fungsi-fungsi jaringan distribusi. Nah, tadi saya bilang ada value ya. Kemudian ada konsolidasi dan fasilitas pengiriman, ada moda transportasi yang dipakai,
banyak pilihan, bisa land, bisa trucking ya, bisa rel juga atau kereta atau kargo-kargo kereta, kemudian juga bisa kapal laut dan juga bisa pesawat. Kemudian ada schedule dan rute, stock inventory, dan ini ada reverse logistiknya. Oke. Ini ada untuk direct shipping ya. Kalau direct shipping itu pengirimannya mulai dari pemasok, produsen, distributor, retail hingga ke konsumen. Sedangkan kalau ini ada contoh lagi, nah warehouse antar titik pengiriman. Jadi dia ada pusat distribusinya dulu nih, baru nanti ada gudang 1, gudang 2. Seperti yang kita diskusikan tadi yang di kiri atau kanan. Jadi ada tipe-tipe warehousingnya. Jadi dia mendirikan dua gudang yang mendekati konsumen. Jadi itu lebih efektif. Kemudian juga ada distribusi center. Ini ada juga pusat distribusi. Nanti dia langsung ke konsumen. Jadi tidak perlu banyak gudang, tapi dia langsung pusat distribusi dan ke konsumen. Nah ini ada docking, cross docking. Cross docking itu dia terdiri dari beberapa produsen. Di sini di pusat distribusinya memiliki banyak barang yang terdiri dari beberapa produsen. Itu cross docking. Nanti kalau kalian bekerja di logistik ya atau warehousing, nanti akan mengenal istilah-istilah ini. Jadi kalau kalian punya gudang, kalian menyewakan gudang itu dari berbagai produsen, itu namanya adalah cross docking. Jadi baru nanti didistribusikan baik itu ke retail maupun ke konsumen secara langsung. Oke, selesai untuk perkuliahan kita hari ini, manajemen logistik. Seperti di awal ya, ada konten yang terakhir yaitu kita ada quiz online ya. Sudah ada beberapa yang join ya, hampir semuanya. Jadi kita ada waktu lebih kurang 5 menit untuk pengerjaannya. Setelah itu selesai atau tidak selesai, kita end quiz, kemudian akan terlihat berapa skor dan siapa saja yang ikut untuk quiz hari ini. Oke, ini kita mulai saja. Oke, bisa dikerjakan ya. Untuk quiznya sudah dilaksanakan ya untuk asesmen hari ini. Bisa dilihat di sini banyak yang jawabnya betul semua. Ada beberapa juga yang masih miss ya untuk menjawabnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mata kuliah manajemen logistik dengan materi pengantar manajemen logistik atau pendahuluan manajemen logistik sudah kita lakukan. Ada pertanyaan atau diskusi untuk hari ini dari penjelasan yang sudah kita diskusikan tadi? Atau ada masih yang kurang jelas? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, kita sekian ya untuk pemaparan hari ini atau bulan hari ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Sekian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PP dalam bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.